Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan. Kali ini, Wak Geng, saya akan mengambil satu judul, di mana judul ini bisa saja mewakili perasaan kamu, bisa saja mewakili perasaan pihak-pihak lain. Karena judul yang akan saya ambil ini, komentar yang diberikan terhadap diri saya. Apa yang kamu inginkan dari diri dia dan apa yang diinginkan oleh orang lain terhadap diri dia. Kita langsung saja, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, di mana bersifat positif atau memang bersifat negatif? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi, saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang tersebut berada di dalam situasi yang benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bukan hanya berada di dalam situasi yang tidak tahu harus berbuat apa, kartu yang saya pegang ini pun berbicara terhadap kondisi seseorang, yang dimana kondisi seseorang tersebut berhenti secara otomatis. Apa yang saya katakan barusan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia yang pernah kamu prioritaskan. Akan tetapi, sebelum saya memberikan informasi lebih lanjut,
terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Terlebih dahulu, Wak Geng, saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Kenapa saya ingin mengarah terhadap posisi energi kamu? Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan koneksi energi yang kamu berikan terhadap diri saya, seakan-akan koneksi tersebut bukan bersifat positif tetapi bersifat negatif. Baik secara pemikiran, baik secara perasaan, dan sisi batin kamu. Koneksi bersifat negatif. Kenapa saya mengatakan koneksi negatif? Ada satu hal yang tersimpan di dalam sisi batin kamu, di mana batin kamu itu ingin memberikan suatu hal yang dimana hal tersebut ingin kamu lemparkan terhadap alam semesta. Ingin kamu lemparkan terhadap alam semesta agar alam semesta bisa menjawabnya. Ingin kamu komunikasikan terhadap Sang Pencipta yang dimana komunikasi tersebut sangat menyakitkan dan sangat menyedihkan. The Death, kartu pertama kali yang saya pegang. Padahal saya mengambil secara acak. Belum apa-apa pembukaan kartu ini yang saya pegang. Membuat posisi energi saya seakan-akan terkuras begitu sangat besar. Kartu yang tidak pernah saya inginkan untuk keluar, tahu-taunya keluar dengan sendiri. Kalau saya mencoba untuk memperdalam sisi batin kamu, seakan-akan sisi batin kamu itu ingin mengungkapkan bahwasannya kapan diri dia bisa menerima suatu karma. Seakan-akan diri kamu berpikir, saya yang tersakiti, saya yang terluka, tetapi kenapa diri dia yang bahagia? Saya yang diliciki, saya yang dihianati, tetapi kenapa sampai saat ini diri dia masih tersenyum, masih bisa tertawa ria? Itu yang kamu simpan di dalam sisi batin kamu. Kamu tidak terima bahwasannya diri kamu diabaikan. Ketika diri dia mengabaikan diri kamu, semua berhenti secara otomatis. Walaupun diri kamu yang mencari materi, tetapi secara otomatis semuanya berhenti. Karena itu berpengaruh terhadap aspek-aspek lain. The death, situasi kematian, faktornya dari hubungan asmara kamu. Semua terkena dampak. Mulai dari pekerjaan kamu tidak fokus. Mulai dari keuangan kamu, tidak nyaman. Mulai dari bisnis kamu, mulai keanehan. Mulai dari pemikiran kamu tidak seimbang dan tidak stabil. Sebenarnya simple, Wak Geng. Sangat-sangat simple. Kamu jangan mempertanyakan kapan diri saya stabil, kapan diri saya bisa nyaman. Semua kembali terhadap diri kamu. Kalau situasi perasaan kamu masih mengingat bagaimana rasa kesakitan itu, aspek lain akan terganggu. Pemikiran kamu pun akan terganggu. Tenangkan perasaan kamu.
Tenangkan perasaan kamu, tenangkan batin kamu agar kestabilan bisa kamu nikmati. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, kalau saya masih fokus terhadap posisi energi kamu, saya melihat dan merasakan ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan di masa lalu, manusia tersebut terlalu banyak yang dia sembunyikan. Terlalu banyak hal-hal yang sangat misterius. Terlalu banyak kemanipulatifan yang dia berikan terhadap diri kamu, sehingga diri kamu hanya termenung, terduduk, menjerit, dan tidak terima. The Dead, unsur air yang berbicara terhadap ketiga zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Di sisi lain, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apakah baru-baru ini, apakah baru-baru ini ada seseorang yang kamu sayangi? Seseorang yang kamu sayangi pergi meninggalkan diri kamu untuk selamanya. Saya ingin bertanya, Wak Geng. Karena yang saya rasakan, seseorang tersebut pergi untuk selamanya bukan dalam kondisi tenang. Bukan dalam kondisi tenang, tetapi kondisi permainan dari orang lain. Ada suatu keanehan yang saya lihat, Wak Geng. Benar atau tidak yang saya katakan ini, semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Saya hanya mencoba untuk melihat, bukan menentukan dan bukan menduakan sang pencipta atau mendahulukan sang pencipta. Memprediksikan ulah kambagena pal. Ini dia, Wak Geng. Di sisi lain, kalau saya mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini yang berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak ini, sepertinya ada suatu komunikasi yang diberikan oleh manusia terhadap diri kamu baru-baru ini, yang dimana komunikasi tersebut berupa situasi yang sedang dia jalankan. Ada suatu komunikasi yang baru-baru ini dia berikan terhadap diri kamu, di mana komunikasi itu memberitahukan bahwasannya kondisi diri dia benar-benar tidak seimbang. Ini yang saya lihat, Wak Geng. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya pegang ini, apabila diri saya masih fokus terhadap topik yang saya katakan tadi, seakan-akan ada berbagai energi yang menginginkan manusia ini berada di dalam situasi kematian. Berada di dalam situasi kematian. Karena energi yang dia miliki untuk saat ini, saya mencoba untuk mengoneksikannya terhadap energi yang saya miliki. Seakan-akan energi saya berbicara terhadap kondisi diri dia, tidak tahu harus berbuat apa. Ingin memberikan pesan terhadap diri kamu, tetapi pesan tersebut tidak terkoneksi terhadap diri kamu karena memang sisi batin kamulah yang menolak pesan tersebut. Sedang dikejar-kejar ini orang, Wak Geng.
bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari suatu permasalahan yang ditimbulkan akibat kebodohan dia. Dia mengira mengambil satu keputusan yang sangat tepat, tetapi secara gegabah untuk meninggalkan diri kamu. Dia mengira di hidup dia bahagia, tetapi satu persatu hal yang dia sembunyikan muncul ke dalam permukaan. Hal tersebutlah yang memberikan diri dia berada di dalam situasi kematian. Semua pada muncul ke permukaan ini, Wak Geng. Dikejar-kejar. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Hermit. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak. Pisces, 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Hermit. The Hermit ini menggambarkan situasi energi yang sedang dia miliki. Energi tersebut menyimpulkan situasi yang benar-benar sedang ketakutan. Sedang ketakutan, sedang gelisah, sedang khawatir. Sedang ketakutan ini, Wagen, yang saya rasakan. Kalau saya melemparkan kartu yang saya pegang ini mengarah terhadap posisi energi kamu. Sepertinya ada hal yang kamu perjuangkan, tetapi hal yang kamu perjuangkan membuat pemikiran kamu sangat bingung. Membuat pemikiran kamu sangat bingung. Ini dia, Wak, unsur tanah dan unsur air sama-sama memiliki kesensitifan, sama-sama saling sinkron. Tetapi kalau saya mengarahkan unsur air dan unsur tanah ini terhadap posisi energi yang dia miliki untuk saat ini, kenapa ini energi dia? Wow. Wow. Situasi. Ada satu energi, Wak Geng, yang sedang berusaha untuk menghajar ini orang habis-habisan. Muncul 9 pedang. 9 pedang mengarah terhadap satu orang. Di mana 9 pedang ini, kalau saya mengarahkan terhadap pemikiran manusia yang pernah kamu prioritaskan untuk saat ini, Wak Geng, kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar yang ada di dalam kartu yang saya angkat ini. Wow. Terduduk, merenungi, meratapi, melamun, seakan-akan seperti orang yang sangat depresi, seperti orang yang benar-benar sangat stres. Apakah ini suatu hukum tabur tuai akibat dari diri saya yang telah mengabaikan orang yang memberikan diri saya kebahagiaan? Ketiga kartu yang saya pegang bisa saja menyimpulkan terhadap orang yang menginginkan diri dia berada di dalam situasi kematian, dan situasi kematian itu membuat energi dia ketakutan
dan pemikiran dia sedang depresi, sedang dikejar-kejar ini, Wak geng. Kita lihat kartu berikutnya. Anjay, anjay. Kartu pertama tak ada yang positif, kartu keempat pun tak ada yang positif. Semua kartu-kartu inti yang keluar. The Devil, Nine of Swords, The Hermit, The Death. Keempat kartu yang saya pegang ini, apakah ini yang kamu inginkan selama ini, Wak geng? Penyakit, ketakutan, meratapi, agar diri dia merasakan apa yang kamu rasakan, agar diri dia lenyap dari muka bumi ini. Empat kartu yang saya pegang ini semua negatif, bukan positif. Ini yang diinginkan oleh berbagai pihak, karena manusia ini terlalu licik. Kelicikan dia muncul satu persatu ke permukaan. Kelicikan dia itulah yang menghajar diri dia untuk saat ini. Penyakit dari hubungan kotor yang menimbulkan dalam waktu dekat atau untuk kedepannya kamu akan menerima kabar duka. Bukan hanya itu, untuk saat ini diri dia ketakutan, gelisah, khawatir, dan depresi. Kita lihat kartu berikutnya. Five of Swords. Five of Swords. 5 koin berada di atas kepala seseorang. Wow. Kemunculan kartu yang saya pegang ini menyimpulkan untuk energi dia sangat membutuhkan pertolongan dari diri kamu. Sangat membutuhkan pertolongan dari diri kamu. Makanya di awal pembicaraan saya tadi, saya mengatakan terhadap diri kamu, apakah baru-baru ini ada suatu komunikasi yang dia berikan terhadap diri kamu? Dia sedang membutuhkan pertolongan kamu, Wak geng. Dia sedang mengharapkan diri kamu untuk membantu diri dia. Karena permasalahan satu persatu muncul. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Justice. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara. Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata justice. Justice ini memiliki dua arti, hukuman dan karma. Kalau saya mencoba menggabungkan antara hukuman dengan karma, mengarah terhadap posisi energi dia, mungkin giliran diri dia untuk saat ini menikmati hukuman itu. Mungkin giliran diri dia sendiri untuk saat ini menjalankan karma tersebut. Yang dahulu diri dia beranggapan diri dia seperti dewa, untuk saat ini pemikiran dan anggapan tersebut hilang. Justru diri dia menerima pemikiran yang stres. Ini dia, Wak geng. Kacau energi diri dia untuk saat ini yang saya rasakan. Baik diri kamu ataupun energi lain sebenarnya menginginkan diri dia lenyap dari muka bumi ini. Karena sudah terlalu banyak orang-orang yang dia tipu. Sudah terlalu banyak orang-orang yang dia liciki. Ini dia, Wak geng. Justice, karma terhadap hubungan kotor tersebut,
Karma yang selama ini membuat diri kamu merasa tertekan, karma yang membuat diri kamu berjuang untuk mengatasi situasi beban dan tanggung jawab, karma yang selalu membuat diri kamu selalu ketakutan, karma yang selalu membuat perasaan kamu tersakiti dan sangat sensitif. Sedang dia jalani karma tersebut. Alam semesta sudah mulai bergerak ini menuju energi diri dia. Mungkin diri kamu untuk saat ini sudah mendengar suatu kabar dari pihak-pihak orang yang memantau diri dia, bagaimana kondisinya. Mungkin yang saya lihat sih keterpurukan, tidak bebas lagi seperti semula. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu 5 tongkat. 5 tongkat yang dimiliki oleh 5 orang. Kalau saya mencoba menarik satu tongkat tersebut dari kelima tongkat yang dimiliki 5 orang, satu energi memiliki satu tongkat yang dimana tongkat tersebut ingin menghajar ini orang. Bisa saja satu energi ini berkaitan terhadap perselingkuhan dia, yang dimana diri dia memanfaatkan perselingkuhan tersebut agar diri dia bisa stabil. Atau bisa saja diri kamu yang ingin menghajar ini orang. Atau bisa saja energi lain dari posisi pekerjaan dia atau dari posisi bisnis dia yang selama ini dia jalankan, dia liciki, di mana orang tersebut tidak terima. Atau bisa saja permasalahan tersebut timbul dari hutang piutang yang dia lakukan. Berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tetapi tidak kunjung terselesaikan. Ini Dewa Geng. Kamu bisa melihat sendiri kartunya. Unsur udara, unsur air, unsur tanah, dan unsur api. 4 unsur tergabung di sini, 12 zodiak termasuk di sini. Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius. Kemungkinan diri kamu salah satu zodiaknya, kemungkinan diri dia salah satu zodiaknya, kemungkinan pihak ketiga salah satu zodiaknya. Nggak ada kartu yang positif. Kartu pertama sampai kartu terakhir ini tidak ada yang positif, Wage. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Tower. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi. The Tower, keterpurukan, kehancuran, kemiskinan, kebangkrutan, ketidaknyamanan yang sedang dia rasakan, di mana hal tersebut berupa karma yang harus dia jalankan. Berusaha untuk menyelesaikan dan berusaha untuk menyeimbangkan permasalahan tersebut, seakan-akan dia tidak mampu. Dia menginginkan bantuan dari diri kamu agar diri kamu bisa memberikan suatu solusi terhadap diri dia. Dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut dari posisi batin kamu menginginkan diri dia lenyap dari muka bumi ini. Dari posisi energi pihak lain,
ingin menghajar diri dia agar diri dia berada di dalam situasi kematian, yang dimana situasi kematian itu bisa berbicara terhadap kondisi fisik, bisa berbicara terhadap kondisi non fisik. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.